Saya Betty Semangda, kembali lagi di Pikir, podcast internal kelompok ilmiah remaja bersama aku, Pamela, sebagai host kali ini. Oke, pada episode kali ini kita bakalan membahas cerita horor pengalaman dari salah satu siswa SMA Negeri 2 Cianjur, yaitu Raka. Kenalkan, nama saya Muhammad Raka Najwan Fadila dari kelas 12A. Raka, apa sih pengalaman selama jadi ketua OSIS di SMA Negeri 2 Cianjur ini? Horor nih pengalaman horornya, kan suka lembur nih malam-malam juga kadang. Ya benar, selama saya menjadi OSIS SMA Negeri 2 Cianjur memang seringkali diharuskan untuk menginap di sekolah, entah itu ada acara ataupun ada kegiatan yang harus memang diselesaikan pada hari tersebut. Tak jarang juga saya menemukan beberapa pengalaman horor di sekolah. Mungkin beberapa orang mengiranya ya itu sebuah hal yang wajar mungkin ya, karena sekolah kita ini luas dan ya tidak semua sudut sekolah itu dilewati oleh orang-orang banyak. Jadi pasti ada saja tempat-tempat yang terasa sepi atau memang sering dihuni oleh ya makhluk-makhluk seperti tersebut ya. Kalau boleh tahu pengalamannya nih apa nih yang Raka pernah rasain? Mungkin yang sering saya alami itu mungkin semua orang juga tahu di masjid sekolah. Pada saat itu waktunya malam hari, saya sedang menginap dan kebetulan saya belum sholat isya pada saat itu sekitar pukul 9 malam, dan saya menyempatkan waktu untuk sholat isya terlebih dahulu. Pada saat itu ya saya sendiri karena yang lainnya sedang beristirahat nih di ruang OSIS di atas, sementara saya sholat isya terlebih dahulu karena saya belum sholat itu. Dan terdengar pada saat saya sholat itu di lantai atas. Berarti di tempat perempuan? Ya betul sekali, di tempat perempuan itu terdengar seperti suara pintu yang dibuka tutup gitu. Dan ya mungkin pada saat posisi saya sholat itu merasa terganggu ya oleh hal-hal tersebut gitu, karena ya itu berisik ya suaranya dan sangat mengganggu gitu saat saya beribadah sholat gitu. Dan tak jarang itu sering terjadi itu, tidak 1-2 kali, entah itu siang ataupun malam, memang itu sering terjadi. Padahal saya pernah ngecek ke atas, itu posisi pintu itu memang tertutup gitu, tidak terbuka sama sekali dan tidak ada orang di dalam lantai 2 tersebut gitu. Jadi itu merupakan sebuah kenyandalan yang saya alami. Dan ya Tapi benar-benar gak ada orang di situ? Ya benar-benar gak ada orang. Dan sampai sekarang dan sendiri lagi sendiri? Ya itu lagi sendiri seperti itu. Dan ya mungkin sering saya alami sih itu hal tersebut itu. Kalau boleh tahu kejadiannya itu sebelum gempa atau sesudah gempa? Sebelum gempa terjadi ya. Pada saat itu memang ada sebuah acara atau event gitu di OSIS. Jadi ya itu sih. Terus juga ya ada beberapa pengalaman lain seperti halnya pada saat itu saya sedang di aula terbuka, 4 orang. Pada saat itu ya ada event Porsenika, kalau tidak salah Porsenika kemarin, pada saat akan grand closing gitu. Saat itu malam pukul 11 malam kalau tidak salah, saya sama teman-teman saya mendengar suara ya kayak ayam berkokok gitu ya pada pagi hari, tapi ini posisinya malam hari gitu. Posisinya malam hari dan memang mungkin pada saat itu kondisinya harusnya ayam-ayam itu sedang tertidur mungkin ya. Entah dari mana asalnya suara itu bisa muncul gitu. Padahal gak ada ayam kan? Iya, padahal di situ tuh malah justru yang ada tuh kandang anjing kalau tidak salah, bukan ayam. Jadi itu sebuah keadaan yang menurut saya tidak masuk akal gitu. Itu bisa terjadi. Itu sih. Yang lain mungkin pada saat itu, ini posisinya setelah gempa terjadi ya. Pada saat itu event kita
Planet Semanda, yaitu ulang tahun Semanda. Pada saat filmnya setelah konser, saya karena ya pulangnya larut malam gitu kan, tidak bisa pulang langsung ke rumah, dan kondisi badan itu sedang capek-capeknya gitu kan, tidak mungkin langsung pulang, dan saya izin ke orang tua untuk menginap di sekolah gitu. Dan pada saat lagi-lagi pada malam hari, saya melihat sesosok kayak bapak-bapak di arah di tempat jembatan dekat WC lab komputer. Itu kondisi Raka lagi sendiri atau ada bareng sama bareng sama teman sih, berdua kebetulan. Saya ingin ke kamar kecil dan melihat sesosok itu gitu. Kayak ya yang saya rasa itu mungkin bapak-bapak proyek yang sedang merokok gitu. Posisinya memang kayak tukang bangunan yang sedang merokok, itu posisinya sedang jongkok gitu kan di dekat jembatan yang pada saat itu jembatannya masih putus dan belum tersambung seperti sekarang ya, seperti sekarang sudah diperbaiki, tapi pada saat itu yang jembatannya masih kosong. Dan saya lihat dari kejauhan. Samperin nggak? Ya, saya samperin karena saya penasaran gitu kan, ingin membuktikan apakah itu benar-benar ada atau memang itu hanya ilusi saja gitu, ilusi optik gitu. Dan pada saat saya samperin, ternyata itu tidak ada apa-apa gitu kan di situ. Hanya mungkin yang saya lihat itu hanya bayang-bayangnya saja atau apa gitu kan, tapi itu pada saat dari kejauhan itu terlihat sangat nyata dan memang menyerupai sesosok manusia yang sedang jongkok gitu. Jongkok kayak untuk gitu. Iya, jongkok gitu, kayak lagi jongkok dan minum kopi atau merokok, dan seperti apa gitu kan, seperti hal-hal ini itu kan bangunan yang sedang istirahat gitu. Dan setelah saya samperin, ternyata itu tidak ada apa-apa gitu, hilang begitu saja gitu. Itu mungkin pengalaman yang pernah saya alami gitu di Semanda. Juga mungkin mendengar cerita-cerita dari teman-teman saya, kayak misalnya di KS sering ada ya semacam sosok penunggu. Sosok penunggunya kayak gimana itu? Mungkin yang pernah diceritakan oleh beberapa anak OSIS juga yang kebetulan PMR. Iya. Itu kayak sesosok teteh-teteh perempuan gitu. Itu sering ada dan tidur biasanya di kasur yang tengah yang dekat AC itu. Itu kayak tiap anak PMR ada acara dan menginap di situ ya kayak suatu hal yang biasa mungkinnya, dan sering terjadi karena sudah terbiasa juga ada sesosok yang disangka penunggu KS tersehat kayak gitu sih. Jadi dan ada juga pengalaman yang waktu di kelas OSIS, waktu saya kelas 10 saya mencalonkan jadi OSIS, itu ada teman saya yang kesurupan. Kesurupan? Ya, ada yang teman saya yang kesurupan itu, nggak tahu kenapa di daerah dekat UKS itu dia kan melihat sesosok ya bapak-bapak kayak kakek-kakek tua gitu kan. Dia itu memang sedang sakit pada saat itu, pada saat di kelas tersebut, jadi dipaksa dibawa ke UKS. Namun pada saat perjalanan ke UKS itu dia seolah tidak sadarkan diri gitu dan melihat sesosok kakek-kakek tua di belakangnya gitu. Dan itu sangat misteri sampai saya saja yang di ruangan kelas itu terdengar suaranya. Tuh. Dan sampai di UKS dia melihat sosok teteh-teteh perempuan, katanya cantik gitu. Dan tetehnya katanya baik, tapi itu belum teteh-tetehnya. Tidak, rambutnya terurai Ke depan. ke belakang, rambutnya ke belakang terurai, dan katanya tetehnya baik gitu. Tapi semua orang di sekitarnya tidak melihat sesosok apapun. Mungkin itu halusinasi dirinya gitu sih. Ada lagi? Dikit. Oh yes, aku juga punya pengalaman horor di SMA Negeri Cianjur waktu kelas 10.
waktu itu kan kita masih di sesi kan ya. Iya, Sesi 1 dan sesi 2 kan. Iya, benar. Nah, sesi 1 waktu itu sesi yang bagian pagi, sesi 2 siang. Iya. Nah, sesi 1 pulang. Padahal udah beres kan pulang. Terus aku tuh datang ke pagian karena emang ada urusan dulu kan di sekolah. Nah, terus aku nunggu di depan kelas 10 A yang dulu. Iya. Kan sebelum gempa di situ. Di depannya kan ada kursi. Terus ini kan kursinya tuh di antara kelas 10B sama 10A. Iya. Aku lagi duduk sambil makan bekal lah ya. Nah, terus suatu ketika di kelas 10A itu ada musik. Nah, musiknya itu kayak sama-sama sih ya, tapi terdengar seperti suara dangdut, tapi bukan dangdut, kayak Gamelan. agak-agak mirip kayak gamelan gitu. Tapi sama-sama kan, jadi aku nggak tahu juga itu gimana sih suara aslinya gitu. Cuma ada terdengar musik aja. Mungkin aku udah positif tinggi aja. Kayaknya itu emang ada yang nyalain musik. Mungkin di daerah sana kan kita sebelum aku di ujung kan pasti ada itu. Tapi benar-benar lagi sepi. Pergantian sesi itu benar-benar nggak ada orang. Ya udah sih ya. Aku langsung dari situ udah mulai agak enak juga. Terus udah hawanya juga udah dingin banget gitu kan ya, kayak merinding gitu. Terus aku berdiri lah ya, aku mau nyobain ke kelas 10A Ya. ke jalan waktu itu. So lihat kelas 10A tuh benar-benar kosong kayak, dan benar-benar emang kerasa merinding banget. Dan aku udah gak berani lagi masuk sana. Jadi aku langsung pindah tempat aja gitu. Dan emang itu katanya emang bener sih, kata orang-orang juga sering ada suara kayak gamelan gitu di antara kelas 10B sama 10A katanya. Ya, itu juga pernah saya alami. Oh gitu, sama berarti. Tapi kondisinya saat itu sedang malam hari. Ya, pasti sama karena saya akan menginap di sekolah. Dan pada saat itu ini pulang dulu nih ya, sebelum menginap pasti pulang dulu bawa baju dan perlengkapan segala macam. Langsung ini balik lagi ke sekolah. Nah, ya waktu itu saya bareng teman saya naik motor datang ke sekolah tuh ya sama sih sekitaran pukul 20.30 setengah 9-an lah ya, karena satpam mengizinkan kalau minat tuh jangan malam-malam ada ke sekolah gitu kan. Dan pada saat itu saya melewati gerbang 10 ayam lama yang di pojok itu. Memang benar saya mendengar suara gamelan kayak sedang ada pentas seni itu kan, gamelan. Tapi saya dengar itu sangat jelas itu, keras. Tapi pada saat itu tidak ada acara di lingkungan sekitar gitu. Di lingkungan sekitar sebenarnya tidak ada acara, benar-benar sepi gitu, benar-benar malam kosong dan tidak ada tanggal penting pada saat itu yang mengharuskan ada acara atau pagelaran seni. Benar-benar sepi, tapi ada instrumen alat musik yang dimainkan berupa gamelan itu yang suaranya memang terdengar dari arah 10B yang lalu gitu tuh. Padahal pada saat itu kondisi memang hari dan biasanya juga walaupun alat musik gamelan itu biasanya kan disimpannya di ruang seminar. Yaitu posisinya di lantai 2 atas gitu loh, dan berbeda gedung gitu. Tapi saya mendengarnya itu dari arah 10A dan 10B yang lalu. Itu di bawah di lantai 1 gitu. Itu mungkin satu hal yang janggal dan tidak masuk akal menurut saya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya kejanggalan di SMA Negeri Bacaan ini. Di balik yang luasnya bisa Negeri Bacaan juga banyak sudut-sudut yang sepi. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kita di kehidupan ini tidak hanya manusia saja, tapi juga ada hal tersebut gitu kan. Berbedanya kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Iya. Jadi kalau misalkan emang ada kejadian kayak gitu ya kita jangan ditakutin, malah kita berdoa itu. Iya. Kita juga harus menghargai kehadiran mereka. Iya. Jangan malah diganggu, jangan malah ditantang. Iya, benar sekali. Karena mereka juga punya hak untuk sama-sama beribadah seperti kita gitu. Cuma berbeda cara. Gitu aja. Tapi mungkin cukup.
mungkin bisa jadi bahan pelajaran untuk semua warga Islam Negeri 2 Cianjur ke depannya. Intinya mah banyakin ya. Banyakin zikir dan ingat Allah gitu ya. Oke, sekian dari podcast kali ini. Mungkin gak ada lagi kan? Udah cukup. Mungkin sekian ya. Udah merinding juga ini, udaranya udah dingin banget soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Next time ya.